Swastiastu Sobat Dinun. Pada hari ini Dinun mengadakan Swastiastu Sobat Dinun. Apa itu? Isinya tentang podcast belajar mengenai banyak hal yang ada di sekitar kita. Salah satunya pada malam hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Berhubung ini juga momennya tahun baru Imlek, tahun baru Tionghoa. Budaya-budaya Tionghoa yang banyak yang kita serap, misalnya baju koko milik saya ini. Ini baju koko ya. Makanya disebut baju koko. Ini karena sejarahnya memang pada awalnya juga menjadi identitas orang Tionghoa dan kemudian diserap oleh orang Islam, khususnya yang ada di Indonesia. Oke. Kali ini kita sudah ada tamu yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Nasir, praktisi entrepreneurship yang bertempat tinggal di Kota Malang. Kemudian yang kedua ada Koh Yansen. Selamat malam, Koh. Malam. Dari itu tadi ya, sobat-sobat Dinun yang ada di rumah, kita akan menggali nilai-nilai apa itu. Monggo Pak Nasir, barangkali mau mengulas sedikit, karena kemarin Pak Nasir ini sudah menulis mengenai angpau sebagai salah satu leadership entrepreneur yang dimiliki oleh komunitas Tionghoa ini. Silakan Pak Nasir mengulas yang kemarin itu. Oke, terima kasih Mas Aliul ya. Selamat malam Koko Yansen. Ya, selamat malam juga kawan-kawan pemirsa Dinun TV. Ya, kali ini kita berkesempatan untuk belajar banyak mengenai business leadership values ya. Jadi nilai-nilai kepemimpinan bisnis yang berkembang dan dipraktekkan oleh kawan-kawan Tionghoa. Jadi related dengan tulisan saya beberapa waktu yang lalu yang tayang di Dinun juga ya. Ya, momen Imlek saya coba mencari-cari gitu apa hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Imlek, gitu kan? Itu. Ternyata saya kepikiran bahwa Imlek itu identik dengan angpau. Nah, mungkin kawan-kawan tahu itu angpau apa kan begitu ya, Mas ya? Ya pasti dengar kan angpau kan? Ya. Apa kira-kira menurut Mas? Angpau itu kalau kadang juga digunakan saat lebaran itu angpau. Nah, angpau ya, istilah kita lebaran ya. Lebaran itu juga kadang-kadang juga menggunakan istilah angpau untuk menyebut uang yang dikasih. Iya, oke. Betul, lah itu. Jadi kalau gampil itu sudah lebih mudah, kadang-kadang orang nyebut itu angpau, ya. Jadi Imlek hari rayanya, hari raya atau tahun barunya, tahun baru. Kawan-kawan Tionghoa itu Imlek dan identik dengan angpau. Saya pikir, nah angpau itu kan duitnya dimasukin dalam amplop warna merah, itu kan. Nah akan diberikan oleh orang-orang yang sudah menikah, kawan-kawan Tionghoa yang sudah menikah, diberikan kepada keluarga ya yang belum menikah. Yang belum menikah. Nanti Koko Yansen bisa lebih mendalam lagi. Nah lantas kita ini orang yang di luar komunitas Tionghoa, bagaimana bisa dapat angpau kan begitu ya kan? Ya kan ya, kalau secara kultur nggak mungkin kita dapat angpau gitu ya. Cuman saya tarik, waduh ini pasti ada banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu ya dari peristiwa tersebut. Oke. Oleh karena saya banyak belajar dan banyak bersinggungan dengan kawan-kawan Tionghoa, ya, maka saya cari-cari sendiri tuh angpau, meskipun Koko Yansen nggak pernah kasih saya, misalnya, saya cari-cari sendiri tuh. Nah, angpau apa? Nah, dan sudah menikah ya, kan, nggak layak dapat angpau, gitu, secara fisik, gitu ya. Akhirnya saya cari, angpau yang pas ini yang bisa kita ambil dari Imlek ini apa? Adalah values, nilai-nilai kepemimpinan bisnis dari kawan-kawan Tionghoa, begitu ya. Jadi sudah jamak dan memang sudah banyak kenyataan bahwa orang Tionghoa ini banyak dikenal kesuksesannya dalam kepemimpinan bisnis, ya kan? Baik kita ngomong Tionghoa sebagai entitas negara atau Tionghoa sebagai entitas etnis, ya toh? Kalau negara Cina kan sudah menjadi
raksasa ekonomi dunia, bahkan saling salib menyalip dengan US, Amerika gitu ya. Nah, tetapi orang-orang etnis Tionghoa yang menyebar di banyak dunia itu relatif mereka sangat sukses di dunia bisnis, gitu kan? Nah, apakah itu terjadi pada saat sekarang? Enggak, dari zaman dulu. Saya juga ada pernah menulis bahwa di tulisan saya itu di abad ke-7 Cina itu sudah berhasil menjadi satu-satunya negara metropolis. Ya, abad ke-7 bisa kita bayangkan, abad ke-7. Lantas kita juga kenal yang namanya Panglima Cheng Ho. Ya toh, Panglima Cheng Ho di abad ke-15 itu juga melakukan ekspedisi ke banyak negara termasuk Indonesia. Ya toh, termasuk Indonesia di abad 15 dan Panglima Cheng Ho itu beliau adalah panglima yang beragama Muslim, beragama Islam begitu ya, dan banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan yang bisa membentuk peradaban dunia termasuk Indonesia. Nah, apa yang dibawa oleh Panglima Cheng Ho bukan hanya sekedar berperang, tetapi misi dagang, gitu kan, misi dagang. Nah, terus kemudian itu terus berlanjut begitu ya. Lantas sekali lagi ya di Indonesia juga. Ini bukan bermaksud kita comparing ya, membandingkan antara orang etnis Tionghoa dengan non etnis Tionghoa, tidak. Tetapi maksud saya ada hal yang baik yang bisa kita ambil. Mengambil hikmah, mengambil nilai begitu. Jadi itulah angpau yang saya maknai. Ya bisa kita dapatkan juga. Yes, exactly. Nah, itu karena hikmah, maka ada hadis yang banyak diungkap, sebenarnya itu jadi perdebatan itu apakah hadis dhaif atau apa ya, atau paling gampang kita ambil itu sebagai adagium, ungkapan utlubul ilma walau bisin, betul ya, belajarlah meskipun jauh dalam tanda kutip sampai ke negeri China, gitu ya. Nah, saat sekarang kita ngobrol-ngobrol di tulisan saya begitu, belajarlah meskipun hanya sampai ke negeri Cina. Kalau kita malang ke China itu kan butuh waktu dan biayanya banyak. Nggak usah jauh-jauh kita ke China. Kita mendatangkan Koko Jansen yang orang Cina sendiri. Kita belajar dari beliau, begitu kira-kira. Nah, belajarnya apa di leadership business values. Nilai-nilai bagaimana ceritanya kawan-kawan Tionghoa ini bisa sukses. Gitu ya. Jadi sama sekali balik lagi kita mengambil hikmahnya dan jangan hanya melihat kawan-kawan Tionghoa itu hanya dilihat sebagai entitas etnis ya yang membedakan orang China masuk ke Indonesia ini kan gitu ya, bukan, tetapi ya sudah terinfiltrasi masuk ke dalam budaya kita gitu, yang ikut membangun peradaban dan sebagainya, dan mereka banyak sukses di bisnis dan kita patut belajar apa sih nilai-nilainya itu, gitu loh Mas Aliul, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Nasir pengantarnya dan ulasan-ulasan yang kemarin juga sudah diposting di websitenya Dinun. Kalau teman-teman belum baca bisa nanti baca link deskripsi di bawah ya, di bawah pokoknya. Kalau nggak nemu ya pokoknya di bawah. Oke, gitu. Koh Jansen, penting ini. Gimana sih perjalanan Koh Jansen ini terhadap nilai-nilai ini, nilai-nilai Tionghoa? Apa yang nilai-nilai itu apa yang dianut, maksudnya nilai-nilai kepemimpinan bisnis ya, terutama dalam kepemimpinan bisnis itu apa saja, kemudian bagaimana prosesnya nilai itu bisa dibentuk. Ini menarik nih sepertinya, bagaimana kita itu bisa belajar ataupun para jomblo-jomblo yang ada di sini itu bisa jomblo-jomblo di sini bisa ada visi ke depannya ini, membangun keluarga yang siap untuk entrepreneur itu keluarga yang sejahtera. Kita belajar dari Koko Jansen. Oke, selamat malam ya Pak Nasir, Mas Ailo. Istilahnya nilai yang dari kecil kita ditanamkan dari keluarga ya. Pertama dari papa ya, istilahnya kita pertama diajari disiplin tiap pagi, harus bangun jam berapa, tidur jam berapa, itu udah wajib hukumnya tiap pagi. Kemudian di saat kita tidak sekolah, kita akan diajak orang tua untuk jalan kerja. Kan papa saya dulu kan nimbang, jadi nimbang gabah. Jadi ya saya diajak ke pabrik, ketemu dengan pemilik pabrik, ketemu dengan para pekerja yang ada di sana, diajari tentang nilai-nilai bahwa ini loh dunia kerja kayak gitu. Memang sekarang kita masih di dunia sekolah ya, tapi suatu saat kan kita udah dibukakan mata, dunia kerja itu seperti ini, nilai-nilai seperti ini.
Pertama kita diajari untuk ketemu yang kalangan bawah. Contoh kayak buruh di pabrik, kemudian mandor di pabrik. Belajar menghargai mereka dalam tanda kutip. Meskipun mereka dalam tanda kutip bawahan kita, tapi mereka juga orang yang akan support kita untuk kita sukses. Jadi ya kita nggak boleh sembarangan, wah mandang mereka sebelah mata, nggak bisa. Karena kita tanpa mereka, kita nggak ada apa-apa. Kemudian kita diajari juga ketemu dengan bos-bos yang ada di pabrik beras itu juga. Gimana cara menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip, mereka lebih berkuasa, lebih punya duit, dan mereka dalam tanda kutip mampu lah kayak gitu. Ya kita diajari cara masuk, cara berbicara, cara untuk menghadapi karakter orang itu seperti apa, mulai dari level paling bawah sampai level yang paling atas. Itu yang kita diajari mulai dari kecil. Kita salah, itu wajar, itu proses pembelajaran. Ya papa nggak akan marah dalam tanda kutip, marah besar atau maki-maki enggak ya. Cuma kita diomongi, ini salah, ke depan tolong diperbaiki. Ya namanya anak kecil, kita kadang-kala kan contoh belajar ngitung timbangan gitu ya. Selisih 1-2 rupiah, mungkin bagi kita itu nggak ada artinya. Tapi bagi orang tua, 1-2 rupiah itu nominal yang besar. Karena apa? Itu uang. Dan kita nggak boleh sembrono terhadap nilai uang juga. Meskipun orang tua kita mampu, kita dikasih nilai lebih ya gitu. Tapi kita dari kecil diajari untuk menghargai uang. Kenapa? Dalam arti kita menghargai ini, supaya kita nggak sembarangan membuang uang kita. Kita belajar untuk memanajemen uang kita, meskipun kita masih dapat dari orang tua ya, kita masih disuplai ya, tapi kita untuk nata uang kita ini kebutuhan untuk apa, untuk seperti apa, untuk jajan atau untuk apa, itu kita diajarin semua. Jadi memang dari kecil yang saya rasakan ya, memang keluarga ngajarin itu. Jadi istilahnya dari keluarga, baik dari papa, dari saudara-saudara yang lain juga ngajari bahwa ya kita ini pekerja kayak gitu. Dan tanpa kita kerja, kita memakan dari mana? Yang pasti dua tangan kita ini yang kita pergunakan untuk kita untuk kerja kayak gitu. Dan jangan malu untuk kotor. Yang penting kotor ini bahasa penting kita halal ya, bukan uang orang lain. Kita kerja dari hasil betul. Kerja dari keringat kita sendiri. Jadi memang mulai dari kita kecil memang udah dididik seperti itu. Sukses nggak sukses yang memang itu tergantung perjalanan kehidupan. Istilahnya tidak ngomong 100% orang Chinese gitu, atau orang Tionghoa itu sukses enggak. Tapi yang aku lihat kalau mereka benar-benar mau kerja minimal bisa hidup lah. Dan dalam nanti ya tidak kekurangan, yang penting cukup kayak gitu. Itu nilai paling dasar. Tapi setelah aku masuk ke dalam dunia kerja, masuk ke dalam bermasyarakat, banyak hal yang masih bisa dipelajari lagi dari aku masa kecil. Hal contoh, sifat kita kan gampang beradaptasi. Jadi aku pernah ke kota manapun selama berkarir, ya gimana kita caranya beradaptasi dengan kota tersebut. Jadi bukan semena-mena kita, harus kita nonjol, bukan. Tapi kita beradaptasi, tapi kita punya batas yang kita bisa ikuti. Dalam arti kita beradaptasi tidak untuk menjadi mereka, bukan. Tapi kita beradaptasi supaya kita bisa ngerti cara pikir mereka, kita bisa meresep mereka, akhirnya mereka ini mau nurut sama kita. Apalagi kan kita kan pemimpin ya. Jadi kita lihat, anak buah kita seperti apa, seperti ini. Ya wis, tak cari caranya supaya kamu ini mau kerja dengan saya. Kayak gitu. Kemudian ya kita pekerja keras, pantang menyerah. Kita kemanapun, ya siap dan kita berangkat kayak gitu. Jadi istilahnya siap dulu. Masalah kedua kita pikirin kita gitu. Belajar, contoh masalah kita kerja, kita punya apa. Yang penting aku siap dulu. Aku yakin kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik, jalan itu ada. Meskipun kita belum tahu jalannya kemana ya. Jadi contoh gini, kita buka bisnis kayak kita buka toko. Yang penting optimis dulu, kita buka toko dulu. Masalah nanti pembeli mau datang berapa, ya kita kan tidak bisa menentukan. Tapi kan yang penting kita usaha dulu. Ya kalau kita percaya, pasti akan ada pembeli yang akan datang. Kemudian sifat apa? Menghargai. Jadi menghargai ini dalam arti kata tidak hanya uang ya, tapi waktu, kemudian teman kerja yang lain, kita sama harus menghargai kayak gitu. Paling penting apa? Menghargai teman kerja kita atau menghargai relasi bisnis kita. Sekali kita tidak menghargai, ya udah hubungan itu kan putus. Jadi istilahnya contoh saya dengan Pak Nasir, saya menghargai. Jadi istilahnya saya kan menjaga supaya bisnis ini kan berlanjut terus. Jadi istilahnya gimana cara nih? Ya win-win solution. Kadang-kala saya harus ngalah, kadang-kala Pak Nasir harus ngalah. Tapi yang penting kita ketemu titik tengahnya. Jadi kalau berbisnis dengan orang Cina kan pasti orang Tionghoa lah ya. Pasti kan kita pasti cari jalan keluar. Kalau memang mohon maaf udah nggak ketemu titik,
ya udah berarti kita nggak judo. Berarti ya udah kita jalan sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa tetap kita bangun relasi, bangun hubungan. Ya siapa tahu di masa mendatang kita ada bisnis lagi yang bisa gatuk. Yang kita jaga di sana. Jadi kenapa di kalangan orang Tionghoa itu hubungannya masih kuat meskipun beda bisnis ya? Ya. Karena apa? Kita menjaga masa depan kita. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kan kita tidak hidup untuk hari ini. Kita hidup masih untuk 1-2 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi kita tetap menjaga supaya apa? Hubungan ini kan tetap ada. Kalau itu hubungan itu hilang, kita contoh loss semua nih, ya udah kita nggak punya hubungan sama sekali ya gitu. Suatu saat mereka ada bisnis, kita ketemu, cocok, kapan ketemu nih. Tapi kalau kita udah punya relasi, bro aku ada bisnis ini, aku ada bisnis ini, oh cocok ternyata bisa nyambung. Satu contoh bisnisnya kaitan dengan offline, sini online digabungin, jadi luar biasa. Jadi apa? Ya kita diajarin untuk menghargai dalam arti kata, setiap orang yang kita temui itu pasti punya nilai. Ya kita nggak tahu nilainya seperti apa, tapi dalam tanda kutip dia akan mengajari kita tentang kehidupan, tentang bisnis atau tentang apapun. Ya peluang itu kan mesti ada kayak gitu. Termasuk juga kita diajari juga untuk menghargai keuangan. Meskipun gaji kita kecil, ya kita syukuri. Nggak ada cerita nanti uang kecil, uang besar, nggak ada. Semua yang ada itu kita syukuri. Jadi kita kumpulkan dari kecil, lama-lama jadi bukit. Jadi kalau lihat ya, bisnisnya orang Tionghoa kan biasanya kan dokumennya kecil dulu. Tapi berapa puluh tahun berikut, di berapa tahun berikut kan sudah jadi besar. Karena apa? Ya itu, kita ngumpulkan dari kecil, lama-lama jadi besar. Dan kita tidak pernah dalam tanda kutip membuang uang kecil atau tidak menghargai uang kecil. Karena uang kecil ini pun sangat berarti. Karena ada satu nilai dulu saat papa saya masih itu ngajari apa? Gabah, itu kan mesti ada remah-remah. Iya. Remah-remah yang dibawa. Jatuh biasanya. Itu kan orang kan tidak nganggep. Tapi kalau itu dikumpulkan, nilainya lumayan. Itu kan ngomong uang kecil yang bagi orang tidak berarti. Tapi kalau kita kumpulkan, jadi duit yang itu bisa menghidupi minimal 1 hari kita untuk makan. Jadi kan kita lebih berhemat lagi, model yang ada kita pakai untuk masa depan kita. Nah, gitu. Jadi kita diajarin untuk mengelola uang itu dari hal yang paling kecil. Bukan arti kata kita medit, ya memang ada istilah wah orang Tionghoa itu pelit, bukan. Kita bukan pelit, tapi kita menomorsatukan hal-hal yang penting dulu supaya apa, keuangan kita ini nggak kacau balau gitu loh. Contoh kita cuma dapat hasil 1 juta gitu ya, tapi kalau kita kelola kita bisa hidup, kita masih bisa saving untuk persiapan masa depan. Minimal kita investasi, nggak tahu investasi berupa emas paling sederhana, atau juga berupa investasi berupa tanah atau berupa aset barang atau apapun juga, yang penting nilai itu ada kayak gitu. Nah ini ya kita sukses ya mungkin karena kita diajari itu dari kecil. Dan sikap ngeyel atau pantang nyerah ya, pokoknya coba dulu, gagal urusan belakang. Tapi kalau yang kebablasan juga bahaya juga kan, kita kan terkenal kan berani ngambil resiko. Kadang-kala kita juga ngambil resiko yang nggak penting. Kadang-kala kan akhirnya kan kita terlibat dalam perjudian atau apa, itu yang harus kita rem, kita nggak boleh ke sana. Kenapa? Karena saking seringnya kita ngambil resiko, jadi kan kayak judi kan resiko yang tinggi. Akhirnya kita nekat, tapi harus itu janganlah kayak gitu. Yang penting kita ngambil resiko yang memang semua bisa dihitungkan dan ada nilainya semua. Itu yang selama ini saya rasakan itu ya. Gitu. Mungkin ada tanggapan? Oke, Mas Aliul. Jadi saya melengkapi. Ya, saya melengkapi. Saya anggap bahwa saya ini praktisi yang bersinggungan dengan kawan-kawan Tionghoa ya. Jadi seperti tulisan yang saya explore kemarin gitu ya, bahwa hampir 2 dekade saya bersinggungan secara langsung maupun tidak langsung dengan kawan-kawan Tionghoa. Balik lagi bahwa banyak hikmah yang bisa saya ambil. Nah, dari Koko yang tadi ceritakan itu mungkin saya bisa perdalam lagi gitu ya, bahwa business leadership values dari kawan-kawan Tionghoa yang saya ambil itu sebagai business wisdom. Itu kalau boleh, tadi Koko Jansen kan cerita sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia alami, itu bisa saya simpulkan bahwa nilai-nilai penting dalam kepemimpinan bisnis yang mereka kembangkan itu pertama tadi yang diceritakan, adaptability. Jadi kemampuan untuk beradaptasi. Iya toh? Jadi kalau bahasa ini ya kayak dalam tanda kutip kayak bisa jadi kayak seperti bunglon dalam arti fleksibel ya. Ketemu bisnis ini dia harus cepat. Ya, cari apa namanya fine tune untuk mencari kecocokan. Pindah di sini juga harus cepat. Artinya apa? Fast learner lah mereka ini. Jadi pembelajar yang cepat.
gitu ya, pembelajaran yang cepat. Oleh karenanya begitu ada fenomena baru apa segala macam, mereka bisa cepat tangkap ya, karena fast learner tadi gitu ya, ada adaptability, kemampuan belajar, kemampuan beradaptasi. Ya, persis kan seperti yang dia sampaikan. Lantas yang kedua tadi adalah kebiasaan untuk bekerja keras. Bekerja keras. Jadi ya saya kenal Koko Jansen itu sudah hampir 1 dekade ya. Ya dengan baju yang berbeda. Dengan baju yang berbeda. Dulu sebagai partner saya orang prinsipal, dia orang bisnis ya. Terus kemudian bertemu lagi menjadi satu tim gitu ya. Yang saya kenal bahwa itu tadi pekerja keras. Gitu ya. Setiap ada sesuatu yang baru ya, setiap ada pekerjaan yang harus bisa diselesaikan, ditangkap dulu. Siap, ini akan saya kerjakan. Untuk urusan hasil apa segala macam itu kan mau urusan belakang. Ya, tapi yang penting ada kerja keras. Begitu ya. Terus ada dapat lagi tadi prinsip hemat. Prinsip hemat ini yang saya betul-betul saya betul-betul dapatkan dan saya tahu sendiri itu ada salah satu konglomerat Indonesia yang dulu juga pernah jadi orang terkaya di Indonesia, yang waktu itu saya pernah bekerja sekitar 8 tahun, mempunyai satu prinsip yang saya betul ingat, bahwa kalau W itu kamu kan, ya, kalau W itu betul W atau Wah, kalau W itu mau sukses, hiduplah hemat, ya, hidup hemat dia bilang, tetapi banyaklah berdonasi. Kalau kita sedekah, banyak bersedekah. Dan itu dilakukan, gitu ya. Artinya hidup hemat tadi kan ada ukuran-ukurannya. Jadi tidak sembrono menganggap sesuatu itu kecil gitu ya. Karena balik lagi yang kecil-kecil itu kalau dikumpulin ya jadi duit gitu ya. Jadi langkah besar itu kan dimulai dari langkah kecil, itu maksudnya seperti itu gitu loh ya. Begitu dapat ya jangan buang-buang gitu. Ya kan? Jangan buang-buang ya, hemat gitu ya, diatur. Istilahnya bisnis efisien. Begitu ya. Bisnis efisien itu. Jadi hemat, adaptability, terus kemudian tadi kerja keras gitu ya. Lantas ada lagi yang penting, visioner. Mau tahu arahnya ke depan ini. Betul. Seorang pebisnis itu harus tahu dia mau kemana. Ya, dalam praktek dan teori bisnis strategik itu pasti akan dikenal namanya visi dan misi, ya kan? Jadi gambaran besar dari sebuah kegiatan bisnis, sebuah perusahaan itu mau dibawa kemana, ya toh? Kalau ukuran paling gampang itu kan dia mau mencetak keuntungan berapa, ya toh? Profitnya dia berapa, dan sustainability, keberlangsungan, ya toh? Keberlangsungan. Lah untuk bisa menggerakkan ini itu mau dibawa kemana? Itu namanya visi. Jadi kawan-kawan Tionghoa itu clear kalau urusan visi. Kalau udah berbicara A, dia akan bikin ya dalam bisnis gitu ya. Ini dan ini saya belajar. Step-stepnya ini jelas. Step A, bagaimana cara mencapainya, measurement-nya ukurannya apa gitu ya, indikatornya apa, kemudian targetnya dia mau mencapai seperti apa. Begitu. Dan itu begitu ini inisiatif atau implementasinya ini gagal, dievaluasi lagi. Apa yang salah? Eksekusinya yang salah atau tujuannya yang salah. Nah, seperti itu visioner gitu, visioner gitu ya. Jadi itulah yang bisa kita dapatkan dan bisa kita istilahnya explore gitu lah dalam dunia bisnis. Bisa kita gali, bisa kita belajar dari. Betul. Itu tidak hanya memandang kita itu yang sering itu terjebak dalam perbedaan. Betul. Kita itu sering terjebak dalam perbedaan. Bahkan sebenarnya antar manusia itu kan banyak kesamaannya. Yang kadang yang sesama Islam juga ribut sama Islam. Ada yang Islam juga ribut sama agama lain. Ada yang etnis satu ribut dengan etnis lain. Nah, itu karena kita nggak mau mengeksplor kesamaan. Kesamaan, betul. Dari nilai-nilai itu tadi kan yang kita bicarakan Pak Nasir, nilai-nilai entrepreneurship itu kan universal. Artinya saya kira semua manusia, semua orang menganggap nilai-nilai itu baik, nilai-nilai yang diimplementasikan oleh orang Tionghoa, terutama Tionghoa yang ada di Indonesia itu baik. Orang Jawa pun menganggap itu pasti baik.
tetapi tinggal implementasi dan eksekusinya ini bagaimana. Betul lah. Ini satu lagi Mas yang saya ingat, bahwa tadi ceritanya Koko Jansen, bahwa oke, kita sepakat sebenarnya nilai-nilai yang tadi saya sampaikan, adaptability, visi, terus kemudian ada satu lagi itu apa namanya, professional skill gitu ya, terus kemudian pekerja keras, itu saya rasa sifatnya semua universal. Nah, cuman yang perlu kita belajar dari kawan-kawan Tionghoa itu yang tadi diceritakan, bahwa nilai-nilai itu bukan hanya sekedar diceritakan, bukan hanya sekedar diajarkan, gitu ya, bukan hanya disampaikan, tetapi diajarkan bersama-sama. Nah, seperti kayak kita yang suka bola begitu ya, dalam teknik kepemimpinan bisnis itu ada bedanya trainer dengan coach. Trainer sama coach itu beda. Ya toh, kalau trainer ya kita dalam satu kelas gitu ya, kasih materi gitu ya, tanya jawab, enough, selesai. Tapi coach ya dikasih materi, diajak turun ke lapangan ya, begini loh cara mendribble bola yang benar, begini loh nangkap bola yang benar, dia kasih contoh. Sama tadi Koko Jansen cerita bahwa nilai-nilai itu sudah diajarkan sejak kecil oleh papanya, begitu ya. Yang mohon maaf, apakah itu menjadi kebiasaan di kita yang seperti kita begini ini? Non etnis Tionghoa. Ya, non etnis Tionghoa. Menurut saya sih jarang. Menurut saya jarang. Menurut saya sih jarang. Bahkan mungkin yang jadi tujuan kecil ini, anak kecil disuruh sekolah, ya fokus sekolah saja. Ya toh. Kadang-kadang kita agak lupa untuk mengajarkan atau mengajak belajar bersama bahwa kehidupan itu kompleks, begitu ya. Urusan bertahan hidup itu juga sesuatu yang perlu diajarkan di awal. Lah kayak tadi Koko Jansen cerita, sekolah ya sekolah, tapi ya dikenalkan bisnis. Ya bisnis ini kan sangu sebenarnya, ya toh. Kalau mau di kita dikenalkan memang sangat dianjurkan dan diperintahkan untuk bersedekah. Ya toh, ya dengan banyak hal gitu ya, banyak sektor juga gitu ya. Nah, ada sedekahnya dalam arti sedekah harta misalkan, ya toh. Kalau sedekah harta kan bisa memberikan manfaat, ya bukan berarti yang lain tidak bisa memberikan manfaat luas. Ya, ini juga memberikan manfaat luas gitu ya. Ini kan harus diciptakan istilahnya, diciptakan sesuatu yang bisa menciptakan iklim bisnis. Ya, dapat di bisnis, ya disedekahkan tadi yang ceritanya. Berhemat tapi banyak bersedekah. Ya, diajari mulai dari kecil, menghargai hal yang ini. Itu yang tambahan dari saya gitu. Kita juga harus sebenarnya di ajaran Islam pun kan juga sudah diingatkan untuk ayo sedekah gitu. Dari surat kedua itu ya bagi orang yang beriman ya harusnya melaksanakan sholat atau doa umumnya dan juga bersedekah itu adalah salah satu bukti bahwa dia keimanannya itu dari situ, kita itu mau sedekah atau tidak. Betul, setuju sekali. Selain itu juga tidak hanya sedekah, kita juga harus bekerja keras untuk bertahan hidup dan lain sebagainya. Nah ini Pak, saya juga penasaran ini mengenai kalender Tionghoa itu, bisa diceritakan? Nah, Koko Jansen yang cerita. Karena sekarang itu kan tahun 2500 ya. 25 sekian. Kalau itu memang justru nggak terlalu mengikuti. Nggak terlalu mengikuti karena Koko Jansen ini sudah masuk infiltrasi ke dalam budaya Indonesia. Kalau Imlek cuma satu ingetnya angpau gitu. Sama kumpul keluarga, itu aja sih. Jadi ada satu momen, ya pertama angpau, kedua kumpul keluarga. Kita istilahnya ya kita membangun hubungan dengan keluarga yang lain di internal kita sendiri. Nah, membangun hubungan. Gitu. Oke. Jadi ya kita asli memang kayak pai-pai itu kan pasti ada. Pai-pai itu apa? Pai-pai. Apa namanya? Kocok-kocok ini pai-pai. Bukan ucapan hormat gitu loh. Jadi istilahnya kita menghormati orang yang lebih tua kayak gitu. Ya jadi universal. Kita juga begitu kan, budaya ya. Jadi kita menghormati yang lebih tua dan orang lebih tua senang dengan ada keluarga berkumpul dengan ini, sehingga apa ya, kita membangun hubungan juga di internal keluarga kita sendiri. Kadangkala kayak contoh ada beberapa relasi juga yang buka pintu untuk yang lain untuk hadir. Istilahnya yang bangun hubungan lebih luas lagi. Betul.
Jadi hari pertama mungkin untuk keluarga, hari kedua mungkin relasi bisnis itu banyak terjadi. Gitu. Nah, kalau di kita istilahnya silaturahim, Mas. Silaturahmi. Iya kan. Dan orang Islam banyaknya ya yang pada waktu Idul Adha itu pun dapat bonus libur yang Nah, sebenarnya satu lagi. Satu lagi prinsip yang sekali lagi ini adalah prinsip menurut saya sih memang kita sepakat bahwa ini prinsip universal. Bahwa salah satu kunci kesuksesan bisnis itu adalah relationship lah ya. Relasi, betul. Ya, atau yang tadi ceritain gitu ya. Anda kalau tidak cocok, oke, lebih baik kita berhenti untuk urusan bisnis, tetapi kita tetap berkawan baik, berteman, bersaudara dan sebagainya, itu relasi. Ya toh, dan relasi itu sangat penting gitu ya. Bahkan di kita sendiri kan hadis Rasulullah itu kan saya lupa itu hadisnya. Kalau mau umur panjang, salah satunya ya bersilaturahim ya. Nah, itu adalah relationship. Nah, relasi ini ya membentuk kebiasaan dan membentuk entitas, komunitas yang dinamakan, yang banyak kalau kita mau belajar lagi, mengeksplor lagi bisnis kawan-kawan Tionghoa itu adalah mereka membentuk ya bisnis itu sebagai family business. Ya kan? Kalau bahasa letterlek paling gampang orang ngomong wajar saja, ya maaf. Tionghoa ini sukses kenapa? Karena KKN. Ya, karena KKN gitu. Nah, padahal nepotisme, ya kan? Padahal kalau kita itu melihat nepotisme dalam perspektif positif, itu adalah pengejawantahan atau implementasi dari relationship. Ciami soro kalau bahasa ininya orang-orang. Saya belajar dari kawan-kawan ini relationship-nya, ya toh. Jadi balik lagi ini inline ya bahwa relationship ini sesuatu yang sangat penting untuk bisa mempertahankan namanya sustainability dalam bisnis. Mereka bisa besar karena itu bisnisnya diperjuangkan oleh ayahnya misalkan gitu ya. Anak-anaknya diajari involvement, langsung terlibat. Ya nanti dalam prakteknya belum tentu yang diajak terlibat itu semua bisa sejalan, belum tentu, tapi paling tidak mereka sudah diajak. Terus kemudian dengan diajak itu kan artinya secara tidak langsung mereka diajari insting bisnisnya, ilmu laku, learning by doing, atau ilmu laku gitu kan. Nah, terus kemudian di generasi pertama gitu ya, diajari di generasi kedua, mereka membentuk relasi, mereka membentuk network, makin besar lagi ke generasi ketiga, makin besar lagi ke generasi keempat. Kita yang tidak pintar mengambil hikmah, melihatnya nepotisme, makanya kita ini terpinggirkan, katakanlah gitu ya. Padahal itu bisa kita lakukan juga gitu. Asalkan betul-betul niatnya bahwa ini dibangun untuk kemanfaatan banyak orang. Mulai dari keluarga lu dulu dibangun, ya toh, terus menjadi entitas bisnis yang besar, akan memberikan manfaat banyak orang. Ya gitu loh relasi. Itu Mas. Oke. Cakepnya. Luar biasa sekali. Ya, dari nilai-nilai yang tadi diceritakan, bagaimana pengalamannya, kemudian bagaimana nilai itu ditransmisikan ya, tidak hanya lewat dongeng dan ceramah saja, tapi bagaimana itu diimplementasikan, disuruh hitung sendiri, menjalankan, jadi pelaku. Ya, nanti teman-teman kalau punya anak entah kapan diajari juga itu, tidak hanya bermain saja anak-anak itu, tapi juga diperlihatkan tempat-tempat kerja, diperlihatkan dunia luar, sehingga nanti kiranya anak itu memiliki gambaran dunia luar itu seperti apa sih, dan dari sana anak-anak juga belajar sehingga pada waktu dewasa nilai itu tertancap, sehingga dimanapun dia berada akan digunakan selalu nilai-nilai itu. Mungkin itu saja Pak Nasir. Ada tambahan lagi satu. Oke. Nanti Koko Jansen bisa jelasin. Salah satu faktor yang cek juga di tulisan saya itu bahwa professional skill ya mereka punya gitu ya. Gampangannya, kenapa mereka bisa sukses bisnis? Kenapa orang-orang bisnis bisa sukses? Karena sempoanya jalan. Ilmu hitung-hitungannya jalan. Nah, gitu kan Mas. Ilmu hitung-hitungannya jalan.
Maka dikenal ya kalau kita dalam bahasa pasar itu ya, dalam bahasa pasar itu kalau ketemu encik-encik itu ngomong, belilah produk saya ini. Ya, apa yang kamu janjikan? Dia nanya. Tajik pasti akan dapat cuan. Nah, gitu kan cuan ya. Nanti jelaskan cuan itu apa. Terus bekerja sama dengan kita. Wong kita ini cengli kok kalau kerja sama gitu. Apa itu cengli gitu ya, silakan dijelaskan. Nah, seperti itu. Ada cuan, ada cengli. Ada bocengli, ada bocuan. Apa itu? Saya belum Nah, belajar silakan Koko Jansen. Oke. Apa itu cuan, apa cengli gitu kan. istilah saja. Oke, kita ngomong ya dari yang kata pertama cuan dulu. Namanya bisnis itu kan pasti win-win. Iya, win-win. Sana cuan, kita cuan, bisnis jalan. Kita cuan, lu mau cuan, ya kita sana pasti nggak mau jalan. Atau kebalikan, kita mau cuan, kamu cuan, ya udah. Mau cuan ini artinya apa? Kita rugi kalau bahasa Indonesianya. Kalau cuan kan berarti kan kita untung. Namanya bisnis itu kan harus sama-sama saling menguntungkan. Ya kalau sama-sama ya sama-sama cari cuan yang bareng, cuan yang dengan bener kayak gitu. Supaya apa? Sama-sama langgeng. Kedua kita ngomong cengli. Cengli itu dalam arti kata kalau di Indonesia kan ya kayak apa ya? Tengah-tengah lah ya cengli itu. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita ngomong cengli kayak gitu. Wasoti ya? Gitu ya bahasanya ya. Jadi cengli itu istilahnya ya wis lah. Yang penting Pokpek ya minimal BIP lah atau pok lah ya kayak Pok, gitu. Yang penting apa? Pokpek. Lu tidak dirugikan, kita tidak dirugikan, kita bisa jalan bareng. Nah, Itu cengli. kayak Itu cengli. gitu. Cengli itu bahasa kerennya itu fairness. Dalam bisnis harus fair. Fair, ya. Gitu. Jangan ada yang disembunyikan. Itu namanya bocengli. Bocengli, Ya, ya, gitu. Unfairness itu bocengli. Terakhir, Kata-kata ini anu ya. Mandarin yang Mandarin Selatan atau yang atau Mandarin ini atau dialek global apa? lah ya, dialek global. Cuman cengli ada satu lagi, cincai. Cincai. Kalau Bukan es. Saya Capcay makanan. Kalau cincai ini istilahnya ya wis lah. Kadang-kala kita berbisnis kan tidak selalu menguntungkan. Iya, iya. Tapi ya udahlah kita cincai lah. Kita hitung-hitungkan selesai ya udah. Tapi tetap tadi itu balik lagi. Kita tetap bangun Dalam hal kekerabatan betul, kita jaga. Lebih baik kita nggak usah berbisnis, kita tetap koncoan. koncoan aja. Bisnis kita mungkin nggak ada jodoh. Nggak ada jodoh. Daripada nggak terus ada tuh jodoh. jadi kok geger, udah kita selesai. Nah, Cuan, cengli, cincai. Sama satu lagi yang ada nilai yang paling penting. Kita sebagai profesional ditanamkan sense of belonging atau rasa memiliki. Rasa memiliki bukan arti kata itu uang perusahaan kita makan, bukan. Tapi rasa memiliki ini kayak ladang kita. Ya kita kelola dengan baik. Dalam tanda kutip mungkin ini tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita hidup. Karena begitu kita kelola dengan benar. Beda ya. Kalau kita mengelola dengan rasa memiliki sama kita mengelola cuma sebagai buruh atau sebagai yang disuruh, itu hasil kerjanya pasti outputnya pasti beda. Bedanya di mana? Kalau kita kerja dengan rasa benar memiliki, dengan rasa menghargai, betul. hasil kerja kan luar biasa. Meskipun bukan 100%, tapi minimal 90% kita akan dapat hasilnya. Karena apa? Kita bekerja keras. Oh, ini bisnisku sendiri kok. Aku mengelola ini dengan profesional. Jadi apa? Suatu saat aku punya bisnis sendiri pun tak kelola dengan cara seperti ini. Jadi selalu persiapan suatu saat, meskipun kita sekarang profesional ya, suatu saat kita punya bisnis sendiri, kita udah siap. Tapi kalau kita tidak punya rasa memiliki, kita pandang enteng atau pandang remeh gitu ya. Akibatnya kita nggak ada persiapan. Karena apa? Ini bisnis orang lain. Ya sebenarnya aku kerja, tiap tanggal sekian aku dapat uang, ya udah selesai. Ya udah itu berarti mental, mohon maaf itu mental pegawai atau mental dalam tanda kutip bahasa Indonesia kita ngomong mental buruh. Berarti mereka tidak ada berjuang, proses bisnis kita perbaiki, jadi yang lebih baik lagi. Oke, mungkin saat ini tidak bikin kita kaya. Tapi kalau kita kelola dengan benar, suatu saat itu jadi duit loh kayak gitu. Jadi istilahnya bukan arti kata sense belonging kita nyolong uang, bukan loh ya, karena dianggap uang kita, bukan loh, tapi itu salah. Tapi yang dianggap bahwa kita ikut memiliki bisnis ini, kita mengelola dengan benar supaya apa? Tadi itu jadi cuan. Begitu dari cuan, bos kita kan seneng. Bisa jadi dua, kita dipromosikan atau jadi kita bisa dipersiapkan untuk bisnis yang lain lagi kayak gitu. Tapi kalau kita mau cuan, ya orang nggak mau pakai kita. Ya, okay. Itu yang terakhir. Ini kaitannya dengan kalau ditarik, ya itu ada bisnis etik, bisnis moral, sense of belonging, ya itu istilahnya. Kalau bahasa saya paling gampang, tempatkanlah kita
ya siapapun kita, business owner, bisnis profesional, bahwa itu adalah kalau Koko yang tadi ladang, kalau saya ngomong sawah, ya sama saja, ladang sawah, sawah itu milik kita bersama, ya siapapun pekerjaannya yang dikerja bareng-bareng, ya. Kalau ada yang mau merusak sawah kita, itu berarti kan merusak ladang kita untuk mencari rezeki. Ya, makanya harus sama-sama dimiliki. Ya, cuman perannya aja ada beda. Ada yang sebagai business owner, karena kebetulan secara kapital dia punya. Ya, dia nggak akan bisa bekerja kalau yang namanya pekerjaannya bisnis profesional ini nggak ada. Nah, ini entitas yang saling membutuhkan. Apa namanya istilahnya simbiosis mutualisme. Ya, dalam bahasa biologi ya. Simbiosis mutualisme, nggak bisa begitu ya. Jadi yang terakhir yang paling penting dalam kesuksesan bisnis itu adalah moral di situ, ada etik di situ. Itu yang paling penting. Nah, kalau sudah bicara begitu, nggak ono ceritanya etnis A, etnis B, etnis C. Nah, siapa yang membawa moral, etik ke dalam bisnis, gitu ya, maka bisnis ini akan growing, gitu ya. Orang akan nyaman, comfort. Kalau kerja saling percaya, ada trust, gitu ya, dibangun bareng, ada saling memiliki, gitu, maka perusahaan apapun itu pasti akan kuat. Nah, itu Mas, menurut saya yang terakhir. Betul, setuju. Setuju kan Koko Jansen ya? Nah, kepercayaan. Landasan orang Tionghoa paling dasar itu kepercayaan. Sekali kita dapat kepercayaan, jaga itu, pertahankan itu, meskipun kita harus rugi pun kita pertahankan. Karena pas sekali kita kehilangan kepercayaan terhadap orang Tionghoa, selamanya akan hilang. Tapi kita sekali dapat kepercayaan, bisnis apapun enak. Aset berharga. Aset berharga. Kepercayaan. Baik. Nah, itu teman-teman, salah satu closing statementnya adalah kepercayaan itu adalah aset yang paling berharga. Karena itu adalah aset yang berharga, maka kita harus menjaga kepercayaan itu. Menjaga kepercayaan itu bagaimana prosesnya nanti ke depannya, proses-proses bisnis, apakah itu berjalan dengan lancar, berjalan untung atau rugi, kita lihat ke belakangnya, apakah itu cocok atau tidak, nanti prosesnya belakangan. Yang penting, yang pertama tadi, untuk memulai bisnis, kita harus berani melangkah, itu salah satu kemajuan. Nanti memprosesnya, kita belajar lagi, terus belajar, sehingga kita bisa beradaptasi juga dengan keadaan yang baru, dengan kepemilikan usaha yang baru juga, dengan dunia yang selalu berubah juga. Mungkin itu dari kami, Sobat Dinun. Cukup Pak Nasir, mungkin ada cukup Mas Aliun. Terima kasih Sobat Dinun. Terima kasih sudah melihat, menonton, mendengarkan sampai akhir. Kita ketemu di lain kesempatan. Justice to Sobat Dinun. Xie. Tahu ya, xie. Terima kasih. Kamsia. Terima kasih.